Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu cara untuk berinteraksi dengan AWS Cloud ya. Oke, kita mulai saja videonya ya. Oke, nah kalau kita menggunakan AWS Cloud ya, oke, saya switch dulu ya. Sini ya, kalau kita menggunakan AWS Cloud ya, AWS Cloud ya. Ada tiga cara ya, biasanya kita secara garis besar berinteraksi dengan AWS Cloud ya. Yaitu yang pertama, itu yang paling umum ya. Biasanya kita pakai yang namanya Web Console ya, atau AWS Management Console ya. Di mana kita buka halaman webnya, kemudian kita klik aja ya menu-menunya, misalkan create instance, create bucket, upload image ke bucket, dan sebagainya. Yang cara kedua adalah dengan menggunakan AWS CLI ya. Jadi dengan menggunakan command line interface ya. Yang ketiga adalah kita bisa berinteraksi dengan menggunakan code ya. Nah, kalau di Python misalkan ya, kalau misalkan di Python kita bisa pakai library yang namanya Boto3 ya. Nah, kemudian kita juga bisa sebenarnya berinteraksi dengan AWS Cloud, misalkan kita mau create resource. Nah, itu bisa dengan menggunakan infrastructure as a code ya sebenarnya ya. Misalkan dengan bisa menggunakan CloudFormation ya di sini ya, kalau AWS ya. Formation, kemudian bisa juga dengan menggunakan yang namanya Terraform ya. Kemudian ada juga yang namanya Pulumi misalkan, dan lain-lain ya di sini ya. Oke. Nah, tapi pada video kali ini saya akan membahas di sini ya, di AWS CLI ya. Nah, kenapa kita butuh AWS CLI? Nah, biasanya kalau kita belajar di tab awal, kita lebih sering ya pakai web console ya. Misalkan ketika kita create instance, create S3 bucket ya, create distribution CloudFront. Nah, kita pakai web console. Tapi untuk tugas tertentu itu tidak bisa dilakukan dengan web console ya. Misalkan adalah S3 multi-factor authentication delete misalkan. Nah, itu hanya bisa dilakukan oleh CLI ya. Kemudian kalau web console ya, kalau kita mau create banyak resource, nah berarti kita perlu klik berkali-kali. Nah, kalau kita lakukan berulang-ulang, nah tentunya kan akan prosesnya akan panjang kan. Nah, itu akan lebih gampang kalau kita pakai CLI ya, ataupun dengan menggunakan code ya. Nah, tapi pada video kali ini saya akan bahas mengenai CLI aja ya, bagaimana penggunaan CLI secara sederhana, dan kemudian saya akan membahas mengenai credential provider chain ya. Ya, nanti kita lihat langsung aja apa yang namanya credential provider chain ya. Oke. Nah, di sini saya udah buat dua account ya, ada dua account, kita lihat di sini ya. Ini adalah account yang pertama, kita namakan account A ya. Kemudian di sini saya akan namakan account B ya. Nah, dan di account A sama di account B ini saya udah buat user ya, kalau kita lihat di sini ya. Account A S3 read only. Artinya dia cuma bisa membaca S3 bucket ya di sini ya. Jadi kalau kita klik di sini ya, kita lihat di sini Amazon S3 read only access. Nah, di sini udah saya buatkan ya eh, ini ya secret access key ya. Di sini ada secret access key sama access key ID ya. Jadi kalau berinteraksi dengan AWS melalui CLI, nah kita butuh dua key ini ya. Dan untuk opsi tertentu ya, kita butuh yang namanya session token. Tapi session token ini kita abaikan dulu ya. Jadi saya ada create di account A ya, ada yang namanya S3 read only ya. Ini ada access key ID-nya, ini ada secret access key-nya. Ini tidak apa, nanti habis videonya akan saya hapus ya. Nah, kemudian ini ada account B ya. Account B saya ada create dua juga ya. Satu yang full access ke S3 bucket, yang satu cuma read only. Jadi di sini ada access key ID sama secret access key-nya ya. Jadi ada dua, saya ada create ya. Jadi kita pakai dua account ya. Nah, bagaimana cara kita berinteraksi dengan AWS di sini? Oke. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan AWS CLI ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, saya clear dulu ya. Nah, saya clear dulu. Oke. Nah, di sini udah ada AWS CLI ya. Ini di laptop saya di sini ya. Jadi kalau mau berinteraksi, kita pakai perintah AWS, misalkan S3. S3 bisa apa aja? Kita lihat di sini ya. Nah, ini ada opsi-opsi nih di sini ya. Jadi contohnya S3 ya, misalkan
S3LS. Nah, kita lihat ya. Tunggu bentar. Oke, sorry, belum tertekan enternya. Nah, ini udah nampak bucket-bucket saya jadi ya, contohnya S3LS seperti tadi. Jadi ini sebenarnya bisa kalau kita lupa, kita tinggal gini aja ya. Tinggal AWS EC2. Nah, ada apa aja di sini? Allocate host misalkan. Allocate host ini perintahnya bagaimana sih? Tinggal kita have aja ya di sini ya. Jadi tinggal kita have aja di sini ya. Bisa lihat ya opsi-opsinya ya. Oke, jadi AWS CLI itu bisa diinstal ya. Diinstalnya nggak susah, tinggal disesuai dokumentasi saja. Kemudian saya juga create satu EC2 instance ya. Saya pakai Amazon Linux 2 ya. Di dalamnya sebenarnya udah ada AWS CLI ya di sini ya. Jadi misalkan AWS S3 LS ya, kita coba ya. Nah, ini udah ada ya di sini ya. Oke. Nah, sini udah ada ya. Oke. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Kita menggunakan AWS CLI. Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya CLI Credential Provider Chain ya. Nah, sekarang kita masuk, kita pakai dulu yang ini ya, yang EC2 Instant ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, AWS S3 LS, kita lihat bucket apa yang tersedia di sini ya. Di sini eh, ada 6 bucket ya di sini ya. Kita lihat nama bucketnya ada 6 bucket ya. Nah, itu AWS CLI-nya ambil credentialnya dari mana ya? Nah, tadi kan kita udah buat di sini ya. Ini adalah sebenarnya saya mengakses account B ya. Saya sebenarnya mengakses account B di sini. Jadi saya tadi udah set di sini. Saya set pakai environment variable ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya. Oke, sorry. Nah, kalau kita lihat di sini ya, credential provider chain-nya artinya bagaimana? Artinya adalah bagaimana ya, kita pakai AWS CLI ya di sini ya. Kita pakai AWS CLI. Nah, bagaimana AWS CLI-nya dapat ya, dapat tokennya di sana ya. Kita bilang yang disebut dengan access key ya atau secret access key ya. Biasanya butuh dua itu atau satu lagi adalah session token ya. Tapi session token kita abaikan dulu. Jadi kita butuh dua ya di sini ya. Butuh yang namanya pertama itu adalah secret ya. Secret access key ya. Access key. Yang kedua itu adalah access key ID ya di sini ya. Nah, tadi bagaimana sih sebenarnya AWS CLI itu mendapatkan credentialnya ya. Jadi yang pertama ada banyak cara ya. Yang pertama itu adalah dengan menggunakan AWS configure ya. Oke, kita nanti demo ya AWS configure. Yang kedua, kita bisa pakai environment variable ya. Kemudian kita juga bisa kalau kita pakai EC2 ya atau service lain, kita bisa dengan role ya. Jadi credentialnya bisa didapat dengan role. Nah, kebetulan kita pakai EC2 ya untuk demonya, berarti kita bisa pasangkan satu IAM role ke EC2-nya, sehingga EC2 ini bisa assume ya, bisa assume role ini ya. Nanti kita lihat ya. Nah, kita mulai saja dengan yang pertama ya di sini ya. AWS configure ya. Oke. Nah, kita kembali ke CLI sini. Nah, AWS configure. Nah, kalau seperti ini, nah diminta ya. AWS Access Key ID-nya ini adalah none ya, belum ada. Nah, kita pakai yang mana? Kita pakai yang ini aja ya, account A sama account B ya. Kita buat dua ya. Oke, kita pakai ini. Ini adalah S3 read only ya, di account A ya. Jadi saya copy aja ya. Ini adalah access key ya. Diminta access key, saya paste. Oke. Kemudian yang kedua adalah secret ya. Jadi kita paste lagi ya. Oke, di for region kita pakai Singapura aja ya. AP Southeast 1 ya. Oke, output format ya kita default aja seperti ini ya. Jadi AWS configure udah kita configure ya di account A ya tadi ya. Kita pakai yang ini ya. Account A ya. Yang kita kasih S3 read only access. Nah, kita lihat bagaimana kalau ketika kita create account ya. Nah,
Jadi kalau kita create account di sini, atau saya sebutnya lebih tepatnya adalah IAM user ya. Ketika add user, nah kita bisa kasih nama. Misalkan account A underscore full misalkan ya. Kemudian di sini ada dua akses tab ya. Yang pertama adalah programmatic access, yang kedua adalah AWS Management Console Access. Jadi kalau kita mau pakai eh, akses key ID sama secret access key aja untuk akses ke AWS-nya, kita uncheck aja ini ya, yang AWS Management Console Access. Jadi user ini, IAM user ini cuma bisa pakai melalui akses key ID sama secret access key ya, dengan menggunakan API, CLI ataupun SDK ya. Dan dia tidak bisa login ke web interface ya. Jadi kalau kemudian kita klik next ya, kita bisa tambahkan ke grup, kemudian copy dari existing user, atau kita attach polisi ya. Kemudian tinggal next saja ya. Nah, usernya ini udah saya buat ya di sini ya. Account A S3 read only ya. Jadi kalau kita di sini account S3 read only ya. Nah, kalau udah seperti ini, nah biasanya akan ada satu file yang disimpan di home directory kita ya. Kemudian dia namanya .aws, namanya adalah credential ya. Nah, isinya seperti ini, udah masuk ya. Jadi ini adalah AWS Access Key ID ya. Ini adalah ini ya key-nya ya. Oke. Nah, kemudian kita coba. Tadi kan kita adalah AWS S3 LS ya. Kita lihat di sini ada 6 bucket ya. Kemudian kita configure ya. Nah, kita coba AWS S3 LS ya di sini ya. Oke. Kita coba lihat ada berapa bucket ya. Di sini adalah tetap ada 6 bucket ya di sini ya. Ya. Berarti kan sebenarnya kalau kita lihat di sini di account B ya. Kita lihat di account B ya, kita lihat di S3 ya. Oke, kita lihat benar gak 6 bucket ya, kita lihat ya. Oke, nah di sini ya, bucketnya sesuai ya di sini ya. Ada 6 bucket ya di sini ya. Berarti kalau kita lihat di sini, benar ya, ada 6 bucket ya. Loh, pertanyaannya kita kan udah AWS configure. Kenapa yang muncul masih di account B? Padahal kita masukkan credential dari account A yang S3 read only. Nah, itu karena kenapa? Karena ada yang namanya credential provider chain ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada urutannya. Nah, urutannya bagaimana? Ya. Nah, urutannya oke. Nah, kita lihat ya. Jadi ada yang namanya credential provider chain ya. Nah, yang pertama itu dia lebih mengutamakan CLI option ya. CLI option. Jadi misalkan kita pakai ketika udah kita configure profile ya. Kemudian kita pilih misalkan region, misalkan seperti ini. Yang kedua adalah dia pakai namanya environment variable. Jadi kalau AWS CLI ya, pertama kali akan cari dulu ini CLI optionnya. Kalau di CLI optionnya nggak didefinisikan, dia cari di environment variable ya. Kalau environment variable nggak ketemu, dia baru cari di yang namanya credential ya di sini ya. Oke, credential file. Yang biasa kita pakai AWS configure ya di sini ya. Di sini kita pakai AWS configure ya. Atau selanjutnya baru dia pakai yang namanya di config ya di sini ya. Config file ya di sini ya. Credential atau config file ya. Yang kelima, kalau kita pakai Docker container ya atau ECS. Nah, di ECS itu kan ada namanya role ya. Nah, dia pakai yang namanya ECS role. Ya, ini optional ya kalau kita hanya pakai ECS. Yang terakhir baru kita pakai yang namanya instant profile ya. Kalau kita pakai EC2 atau kita pakai yang namanya IAM role ya. Nah, jadi urutannya adalah seperti ini ya. Oke, urutannya seperti ini. Oke. Nah, kita udah lihat ya urutannya ya. Jadi, sebelumnya tadi udah saya setting environment variable dengan ini. Perintahnya adalah yang ini tadi. Ya. Kalau di Linux kita bisa pakai export ya. Export AWS underscore access underscore key underscore ID. Kemudian export AWS underscore secret underscore access
underscore key ya. Jadi dua ini saya udah jalankan ya di sini. Jadi kalau kita pakai ini ya dua ya. Di sini kita pakai udah ada yang namanya environment variable. Kemudian kita pakai AWS configure lagi. Nah, kalau ada environment variable sama AWS configure ya di file credential yang akan diambil adalah yang di environment variable. Karena di environment variable tadi kita udah setting yang di account B. Makanya yang di account A ini nggak muncul ya. Nah, bagaimana kalau kita mau override? Berarti yang lebih tinggi dari environment variable adalah apa? CLI option ya. Kita bisa lihat di sini ada profile, bisa region, output, dan sebagainya. Kita coba ya. Oke, jadi kita udah setting AWS configure dengan access key ID dan secret access key dari account A ya. Account A ya. Nah, tapi ketika kita LS ya, S3LS, kita masih lihat account B. Nah, jadi kita mau coba override ya. Kita create dulu ya. Kemudian kita pakai cat dulu ya kita tadi ya di sini. Inilah nama profilnya ya. Profilnya ini adalah default ya. Jadi kita coba ya. AWS S3 LS. Nah, kalau seperti ini dia pakai dari yang environment variable walaupun udah ada di AWS configure yang udah masuk file credential ya. Nah, kita sama AWS S3 LS kita pakai namanya profile default. Kita coba ya. Nah, di sini ya. Beda ya. Hasilnya bucketnya lebih banyak ya. Jadi kita lihat di sini ya. Jadi bisa di override environment variable ya. Itu urutannya adalah nomor 2. Jadi kalau kita pakai CLI option, kita pilih oke di sini. Saya mau pakai S3 LS ya. Tapi profilnya pilih dong yang default dari mana? Dari file credential ya. Jadi ini ada opsi di sini. Jadi di sini adalah urutannya adalah ini CLI option ya. Pertama. Kedua baru environment variable, ketiga itu baru credential ya, baru credential ya. Oke, ini baru credential. Kemudian yang keempat baru config file. Jadi kalau kita lihat sini ada config juga ya. Oke, kita lihat lagi. Kita cat ya di sini, cat ya. Di home directory ya .aws ya. Ada dua file sebenarnya ya di sini. Kita lihat di sini ya, ada config ya. Ada config atau credential. Jadi kalau kita lihat di sini, config-nya ini adalah seperti ini ya. Default region-nya tadi adalah AP Southeast 1 atau region Singapura ya. Nah, jadi kalau sekarang kita coba lihat ya. Kalau kita pakai AWS S3LS ya. Nah, ini adalah 6 ya. Jadi kalau di environment variable tadi kita yang pakai yang ini ya, WDTX ya. Kita lihat di sini yang ini ya, yang S3 read only ya di sini ya. Account B S3 read only. Kita coba buat bucket, bisa gak ya? AWS S3, kita lihat opsinya dulu ya. Di sini ada opsi make bucket ya. MB ya. Nama bucketnya adalah misalkan coba ya angka random aja ya. Seperti ini. Oke, kita coba ya. Nah, make bucket fail. Karena kenapa? Karena kita pakai adalah yang ini ya. Ini ya, WDTX ya, yang ini ya, yang di environment variable. S3 ya, read only. Dia tidak bisa create bucket ya. Dia tidak bisa create bucket. Nah, kemudian kita coba lihat ya yang credentialnya ya. Oke, di credential ini kita pakai yang CVOD. Kita lihat dulu yang CVOD. Yang CVOD ini juga adalah read only ya di sini ya. Juga adalah read only ya. Jadi kalau kita create bucket pasti nggak bisa juga ya. Kita coba seperti ini. Kita bisa pilih profile default. Kita mau coba di account A ya. Nah, ini aksesnya juga denied ya. Oke. Jadi di sini IAM-nya artinya bekerja ya. Kita lihat S3 read only ya. Kemudian coba kita tambah satu profile di sini ya. Oke, kita tambah satu profile di sini ya. Oke, kita VI ya. Masuk ke home directory ya. Kemudian .aws, kemudian credential ya. Kita tambahkan profile ya. Kita tambahkan profile insert ya. Di sini kita tambahkan profile yang namanya prof ya. Profile profile 2 ya. Misalkan seperti ini. Second account ya. Account 2 deh ya. Account 2 ya. Oke.
Kemudian kita copy aja ya yang ini ya. Oke, oke, kita copy aja. Oke, kita copy. Oke, oke, kita copy di sini ya. Oke, akses key-nya kita ubah ya. Oke, akses key ID-nya kita ambil yang full ya. Oke, copy aja. Oke, kita copy aja. Kemudian yang kedua, kita juga hapus ya. Kita masukkan secret access key-nya. Ini dia. Oke, seperti ini. Kemudian kita save ya. Profilnya namanya account 2 ya. Sekarang kita coba, saya clear dulu ya. Kita clear dulu. Kemudian kita AWS S3 make bucket ya. Eh, S3 nama bucketnya misalkan coba ini random aja ya. Oke, kita pilih profilnya. Profilnya adalah account 2. Oke, nah ini ya, make bucketnya ini berhasil ya. Jadi kalau kita coba ya, kita coba AWS S3 ya. Kalau kita LS, nah ini belum nampak bucketnya karena kenapa? S3 LS berarti dia pakai yang di environment variable di mana kita pakai secret access key dan access key ID di account B. Sedangkan kita pilih di yang eh, account yang pertama ya. Sorry, ini bukan namanya account 2, penamaan aja. Kita pilih yang di sini ya, account A ya di sini ya, account A ya. Kita mau buat di sini. Tadi kan kita masukkan yang ini ya. Kita coba lihat di sini. AWS S3 LS, oke. Kita pakai yang namanya profile default. Oke. Kemudian kita lihat di sini. Kita grab ya. Ada yang namanya coba. Ada yang namanya coba. Oke. AWS S3 LS profile default. Oke, kita langsung aja di sini. Oke, kita di sini. Grabnya harusnya coba. Ya, ini dia. Oke. Ya, ini ya. Nampak ya. 2 April 2021 ya. Jadi buat paketnya berhasil ya di sini ya. Jadi kita lihat di sini ya. Ini ya. Pertama adalah CL option ya. Kita bisa override ya pakai profile yang mana. Jadi kalau kita pilih profile default itu artinya account A read only ya yang bucketnya banyak. Tapi kalau kita pre-profile account 2 yang namanya artinya account A yang kedua ya, makanya dia munculnya adalah dia bisa buat bucket ya. Jadi tadi kita ada dua profile ya di sini ya. Oke, kita ada dua profile ya. Yang pertama itu adalah di default ya namanya ya. Pertama itu adalah default. Default itu adalah di account A ya. Dia cuma S3 read only. Sedangkan ada profile yang kita namakan account 2 ya, dia tetap masih di account A ya, account A dia adalah S3 full ya di sini. Oke, itu adalah di S3 full ya. Nah, jadi bagaimana kalau kita sekarang kita hapus semua ya. Credentialnya kita hapus, environment variable-nya kita hapus ya di sini ya. Oke, dan ini kalau credentialnya nggak ada, berarti kan di sini profile nggak bisa kita pilih juga. Kita bisa lihat yang di sini IAM role ya, kita lihat di sini ya. Oke, oke, kita hapus ya, kita rm ya, home directory kita .aws, kita hapus credentialnya. Oke, kemudian kita coba lihat apakah masih ada. Oke, udah gak ada ya. Kita hapus juga yang namanya config di sini. Oke, config ya. Jadi udah gak ada di sini. Kalau kita di sini ya, udah gak ada. Kalau kita pakai AWS S3LS masih bisa gak ya? S3LS. Nah, masih bisa karena environment variable-nya masih ada. Jadi ada dua ini ya, environment variable-nya ya. Kita coba unset dulu ya, environment variable-nya. Unset ya. Kita terus ya. Kemudian kita unset juga yang kedua ya, yang namanya secret access key. Oke. Oke.
ID. Oke, AWS secret access key underscore ID. Coba, ini ada typo artinya. Nah, unset ya. Oke. Ya, kalau udah unset, kita coba lihat ya. AWS S3 LS. Nah, udah bisa ya. AWS S3 LS. Nah, ini bisa muncul ya. Nah, dari mana credentialnya ya? Nah, di sini pertama environment variable tadi kita udah unset ya. Artinya udah gak ada. Dan kalaupun ada environment variable ini kan kita set yang di account kedua ya. Environment variable kan kita pakai di account B ya di sini ya. Nah, bagaimana dia tahu credentialnya ya? Environment variable udah gak ada. Kemudian credential file udah gak ada. Jadi kalau kita coba AWS configure ya lagi, nah dia udah none di sini ya, udah gak ada. Tapi kita buat misalkan AWS S3 LS, ya masih bisa muncul ya. Kemudian kita make bucket AWS S3 make bucket ya S3, kita pakai nama coba aja, dia kasih angka random ya. Oke. Nah bisa berhasil. Nah dari mana credentialnya itu? Nah inilah yang berikutnya ya. Jadi environment variable udah kita lihat, kemudian credential udah kita lihat ya. Pakai dengan menggunakan AWS configure, kita bisa buat profile ya, banyak profile ya, di account yang sama ataupun di account berbeda juga bisa. Nah, berikutnya kita lihat di sini, config, kita skip aja, ECS role, karena kita tidak pakai ECS, berarti berikutnya adalah IAM role ya. Kita di sini ada namanya IAM role. Jadi kalau kita lihat di sini ya, bagaimana kita tahu role-nya. Nah, kita lihat di sini ya. Kita masuk ke EC2 ya, di sini EC2 ya. Saya ada nama yang di sini namanya AWS CLI ya. AWS CLI di bagian security. Nah, kita ada kasih yang namanya admin IAM role ya. Nah, admin IAM role ini adalah full ya di sini ya. Kita buka aja ya. Jadi, kalau kita lihat di sini ada yang namanya role ya. Jadi kita create role yang namanya admin IAM role. Kita lihat di sini ya. Jadi admin IAM role ini adalah administrator access full kalau kita lihat di sini ya. Kita lihat policy summary-nya, JSON-nya ya. Nah, ini ya. Allow ya, action-nya semua. Kemudian resource-nya ini juga adalah semua ya. Kita lihat di sini ya. Trust relationship-nya ya. Kita edit di sini. Nah, kita lihat di sini. Role ini ya, policy dokumennya ini ya. Policy dokumennya ini mengizinkan EC2 Amazon AWS.com ya, EC2 instant untuk assume role ya. Oke, untuk assume role yang namanya admin role tadi ya. Jadi diberikan izin ya di sini ya. Jadi diberikan izin untuk assume admin IAM role ya di sini. Jadi trusted entities, dia trustednya adalah EC2. Jadi kalau kita mau buat role bisa dari sini ya, create role. Nah, di sini ada pilihannya ya. Bisa dari AWS service, yang paling umum adalah EC2 sama Lambda ya, Lambda execution role. Bisa juga kita bisa trustednya ke another AWS account atau account AWS lain ya. Ini bisa kita masukkan uh, account ID-nya. Bisa juga pakai web identity ya, bisa juga SAML Federation ya. Jadi ada banyak. Jadi kita pakai ini, pilih isi itu, kemudian next, kita kasih hak aksesnya apa ya. Nah, di sini udah saya pasangkan ke sini sebelumnya. Admin IAM role ya. Jadi tadi ketika awal ini admin IAM role ini udah ada. Tapi kita mengutamakan urutannya dari yang sini dulu. Jadi makanya provider chain-nya urutannya seperti ini. Kita ada set environment variable, kemudian set credential, dan kemudian ada IAM role. Ya, jadi yang mana dulu diambil? Environment variable. Ya, kalau environment variable-nya kita hapus, ya udah dia cari dari credential. Ada gak yang dipakai dari, ada gak file credential yang biasanya disetting dari AWS configure? Ya, kalau gak ada, dia baru lihat dari IAM role. Tapi yang paling utama adalah CLI option-nya, dia bisa pilih profilnya. Jadi walaupun ada environment variable ya dan ada credential, kita bisa override ya. Environment variable udah kita setting,
credential kita udah setting, dan di dalam credential ada 2 profile. Nah, kita bisa override karena ini adalah di urutan nomor 1 ya. Nah, tadi sebenarnya IAM role-nya udah kita attach ya ke EC2 instance-nya. Tapi yang muncul adalah ini. Karena kenapa? Ini yang paling tinggi urutannya. Kalau ini dihapus, berikutnya adalah ini ya. Nah, kita balik lagi ke sini. Nah, kita tadi kita bilang AWS CLI itu kan butuh ya yang namanya secret access key sama access key ID. Sedangkan di sini dari mana ya? Dari mana AWS CLI dapat key tersebut? Nah, kalau kita pakai IAM role ya, kita perlu secret access key ID dan session token ya. Kita butuh session token juga. Nah, itu disimpannya di mana? Disimpannya adalah di metadata ya. Ini adalah layanan metadata ya. 169 254 169 254 ya. Kemudian kita latest ya. Kita bisa lihat ada user datanya enggak? Ya, ini ada user data not found. Kemudian kita bisa lihat di sini metadata ya. Oke, metadata kita bisa lihat di sini instant ID saya apa? Instant ID di sini ya. Di sini kita bisa lihat instant ID. Nah, ini instant ID saya ya. Oke, kalau bisa kita lihat di sini instant ID ini adalah yang belakangnya adalah 8ABF8. Kita di sini benar ya. 8ABF8 ya. Jadi dari instant metadata ini banyak ya bisa kita ambil ya. Kita bisa lihat di sini local IPv versi 4 atau public IP kita lihat ya. Public ya IPv versi 4. Nah, 54.179.80.73. Jadi kalau kita lihat di sini ya, IP publicnya ini ya, 54.179.80.73 ya. Nah, credentialnya itu disimpan di mana ya? Kita clear dulu ya. Oke. Credentialnya adalah kita bisa lihat di sini ya, latest metadata. Kita cari di sini IAM ya. IAM. Di dalam IAM ada yang namanya info sama security credential. Jadi kita cari lagi security credential ya. Oke, ada yang namanya admin IAM role ya. Itu role yang tadi kita attach ke EC2 instance. Jadi kita pakai admin IAM role ya. Oke. Nah, ini muncul ya. Access key ID-nya ada, secret access key-nya ada, kemudian ada yang namanya token ya. Dan token ini ada expiration-nya ya. Ada expiration-nya ya. Jadi AWS CLI ya akan mencari credential berdasarkan urutan yang udah kita bahas tadi. Yang pertama, kalau kita jalankan AWS CLI ya, S3LS misalkan, ada kita taruh option nggak? Misalkan region-nya apa? Profilnya apa? Itu kan meng-override semua ya. Kalau tidak kita taruh option, nah dia akan cari credentialnya itu dari environment variable ya. Kemudian baru dari credential file dan config file yang biasanya itu terisi atau kita isi dengan menggunakan perintah AWS configure ya, di mana di satu file credential kita bisa buat lebih dari satu profile. Kemudian kalau kita menjalankan ECS ya, ECS di mode EC2 ya, ECS kan ada mode EC2 sama Fargate ya, di mode EC2 ya. Kemudian di dalam tasknya itu ECS task ya, atau kita bilang adalah kontainernya itu ya, dia menjalankan AWS CLI. Nah, credentialnya dari mana? Nah, credentialnya itu dari role ya. Nah, karena kita nggak pakai ECS, berarti yang berikutnya adalah instant profile atau kita sebut IAM role ya, di mana EC2 instant kita tadi kita attach-kan satu role ya. Role itu ya, role itu nanti akan ketika EC2 ya butuh credential ya atau AWS CLI kita jalankan ya. Nah, dia akan diberikan tadi trust ya untuk mengassume role itu atau pakai role itu ya. Jadi ketika dia pakai role itu, dari mana dia ambil credentialnya? Nah, credentialnya itu adalah access key ID, secret access key, sama token ya. Dan ini bisa dilihat dari metadata ya. Dan ini ada expiration-nya ya. Ini ada expiration-nya. Nah, jadi hati-hati ya di sini ya. Jadi kalau kita buat web app ya atau buat aplikasi apapun, ini hati-hati. Jadi ini instant metadata ini ada banyak ya informasi mengenai instant kita ya.
metadata. Jadi salah satunya bahkan credentialnya bisa kita lihat ya di sini ya. Credentialnya itu bisa kita lihat di sini ya. Oke. Nah, kalau kita mau pakai ini bisa nggak ya? Kita coba lihat di sini ya. Kita lihat di sini sebentar ya. Saya tak buat satu dulu ya. Oke. Nah, kita lihat di sini ya. Ini kan ada akses key ID-nya ya. Coba ya kita pakai ini bisa nggak ya? Kita coba pakai. Oke. Nah, kalau di Windows berarti kita set ya. AWS ini adalah ini. Kemudian oke, kita lihat. Yang kedua adalah ini ya. Kita copy. Oke, kemudian kita copy lagi token ya. Tokennya sampai sini. Kita copy. Oke, kita jalankan ya di Windows Terminal ya. Oke, ini Windows. Kita coba jalankan ya. Oke, kita jalankan. Nah, tapi di Windows Terminal saya udah setting sih full access juga sih. Jadi ini sebenarnya bisa dipakai. Sebentar ya, saya cari dulu instant yang oke, yang ini aja ya. Saya pakai ini. Sebentar ya, saya jalankan satu instant dulu ya. Oke, jadi saya create aja satu instant baru ya di sini ya. AWS CLI 2 ya. Saya ada SSH ke dalam ya ke sini ya. Nah, kita coba lihat ya. Coba AWS S3 LS ya. Nah, unable to locate credential. You can configure credential by running AWS configure ya. Artinya credentialnya belum ada ya. Oke, kita coba ya. Kita pakai Linux ya. Berarti tadi yang dari ini ya, yang ini ya. Oke, kita coba pakai ya. Bisa gak ya? Oke. Oke. Nah, kemudian kita pakai AWS S3 LS. Oke. Missing AWS secret key. Secret access key. Bentar ya. Secret access key ya. Enggak ada ini. Oke, dia parsial ya. Nah, ini bisa ya. Kita pakai ya. Jadi, yang dari instant ini ya, role-nya ini. Nah, role-nya itu kan ada dia ada assume role itu kan ada namanya access key ID sama secret access key dan token ya. Walaupun ada expiration-nya. Dan kebetulan dia belum expire. Nah, jadi ketika orang bisa masuk ke instant kita dan instant kita ada IAM role yang full ya, seperti ini ya. Ini bahaya. Jadi orang bisa pakai ini ya. Jadi saya pakai instant baru tadi ya, yang belum ada apa-apa. Saya setting aja di sini ya. Saya setting aja di sini tadi ya. Seperti ini ya. Tadi saya setting aja. Oke, kita setting aja. Langsung bisa ya. Jadi make bucket bisa gak ya? Jadi kita lihat di sini ya. Ini adalah instance yang kedua ya. Ini yang instance pertama ya. Yang 172.31.019. Ini yang 16.1 ya. Jadi kita coba make bucket ya. Bisa gak ya? S3 ya. Kemudian kita delete bucket ya. Kita coba dulu. S3 LS. Kita lihat dulu nama bucketnya. Kita coba yang delete yang kita buat tadi ya, yang coba-coba ini ya. Oke, kita coba ya. Kemudian kita pakai remove bucket ya. S3 nih, kita coba remove ya. Bisa gak ya? Nah, remove bucket ya. Jadi orang bisa hapus bucket kita ya. Ya, jadi walaupun kalau kita lihat di sini ya credentialnya itu kita bisa lihat, kita copy aja ke instant lain ya. Kita set di environment variable atau set di credential file. Kemudian karena hak aksesnya ini berlebihan ya, kita tidak menganut principle of least privilege ya. Kasih hak akses ketika hanya ke resource yang hanya dibutuhkan. Tapi di percobaan ini kita akan kasih full ya.
S3 full ya ke semua bucket. Ketika ini bocor, ya udah orang lain bisa hapus bucket kita ya. Jadi makanya instant metadata ini juga harus diamankan ya. Jangan sembarang orang bisa masuk ya. Oke, saya rasa sekian ya untuk video kali ini ya. Semoga bermanfaat ya. Untuk lebih detailnya mungkin bisa dilihat di dokumentasi ya. Oke, video ini saya buat ya karena saya baru mengikuti AWS Jam ya semalam ya. Dan salah satu use case-nya itu adalah bagaimana kita mengamankan aplikasi kita. Jadi aplikasinya itu, contoh aplikasi ini adalah web app, di mana diberikan satu input ya, satu form untuk input. Ketika kita isi ya URL-nya dengan metadata tadi ini ya, URL ini 169.256 169.254 latest metadata IAM security credential, nama role-nya ini. Nah, ketika dimasukkan ya, berarti kalau ada IAM role, orang bisa lihat di sini access key ID, secret access key sama tokennya. Jadi salah satu tasknya adalah bagaimana kita mengamankan ya instant metadata ini. Kebetulan aplikasinya dibuka ke publik ya. Jadi kalau orang tahu link itu coba-coba bisa dapat credentialnya dari IAM role-nya ya. Oke, jadi kita diminta mengamankannya. Mengamankannya adalah dengan menutup layanan isi itu metadata tersebut ya. Jadi video ini dibuat karena terinspirasi dari salah satu case di AWS Jam semalam. Oke, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.